Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Oke, seperti biasa teman-teman, sambil menunggu yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya. Dan juga silahkan di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Nah, seperti biasa bakal ada 5 soal yang kita bahas untuk malam ini. Sebelum mengerjakan soalnya, jangan lupa disediain dulu kertas kecil-kecilnya untuk melihat benar dan salah kalian nanti berapa tuh di akhir, oke? Nah, silahkan dijawab dulu soal untuk nomor 1. Kalian kelihatan nggak untuk soalnya? Aku rasa nggak kepotong ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Terpotong soalnya kak, bentar aku coba naikin lagi ya biar nggak kepotong. Nah udah kelihatan kali ya teman-teman. Dan ya misalnya teman-teman semua kalau ketinggalan itu kalian bisa tonton ulang di YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri ya. Aman, oke. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Seorang bayi laki-laki usia 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, kemudian DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Jawaban iya pada KPSP adalah 9. Nah, konseling apa yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? Oke, Kak Ivana jawabannya adalah yang C. Kakak gadis kecil Bapak C ya. Kak Ika juga C, Kak Yuvita C. Kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Dan juga silakan dijawab untuk teman-teman yang baru bergabung. Kabarnya gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya sampai ujian nanti dan semoga hasilnya memuaskan guys. Dan aku tunggu kabar baik kalian ya di DM TikTok aku. Kabar kelulusan kalian teman-teman. Oke, soal nomor 1 nih jawabannya apa? Ada yang A, ada yang C. Ada yang jawab selain A sama C nggak? Ada yang A, ada yang C. Nah, kira-kira mana nih yang benar? A atau C atau... Oh, ada juga yang jawab B. Yang mana nih? A, B atau C? Atau mungkin ada yang lain, teman-teman? Oke, coba kita bahas dulu ya untuk soal nomor 1. Nah, jadi di sini seorang bayi laki-laki usianya itu 6 bulan. Ya, usianya 6 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan KPSP-nya itu dia hasil ianya adalah 9. Nah, ini hasilnya sesuai dengan perkembangan ya, teman-teman ya, yang malam tadi kita bahas. Nah, konseling selanjutnya itu adalah mengedukasikan ibu untuk stimulasi perkembangan usia selanjutnya dan dijadwalkan pemeriksaan tumbuh kembang pada usia berapa, teman-teman. Nah, jadi kalau usia 6 ya, 6 bulan 3 sampai 4 bulan ya. 3 sampai dengan 24 bulan itu stimulasi perkembangannya tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Nah, kalau misalnya dia usia 24 bulan sampai dengan 72 bulan, itu stimulasi perkembangannya itu sekitar 6 bulan sekali. Nah, karena di sini dia usia 6 bulan, teman-teman, maka untuk jadwal pemeriksaan tumbuh kembangnya lagi itu 3 bulan ke depan ya. 3 bulan ke depan itu berarti usia 9 bulan, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang C. 3 bulan lagi ya, jadi kan umurnya sekarang kan 6 bulan. Nah, 3 bulan ke depan itu kan dia usia 9 bulan. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Silakan dijawab untuk soal nomor 2, teman-teman. Nah, ini lagi-lagi bahas terkait asas, prinsip praktek kebidanan ya, teman-teman. Materi-materinya udah pernah aku share di grup Telegram, sama yang sebelumnya juga tadi soal nomor 1 udah pernah aku share juga di grup Telegram untuk materinya. Jadi kan materinya banyak, silahkan dibaca-baca aja ya teman-teman, dibaca-baca lagi nih sebagai pengingat, diingat-ingat lagi. Pastinya ada yang beberapa materi kita lupa. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Seorang wanita usia 22 tahun, G2, P1, A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke PMB bidan X yang pertama kali untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan kehamilan normal,
Setelah dilakukan pemeriksaan kadar HB, pada saat bidan memberikan konseling, ibu baru mengatakan kalau dia seorang ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Ya, ibu terkesan menutupi pada saat awal pemeriksaan. Sikap pasien tersebut melanggar asas-asas etika medis berupa Kak, soal yang di live ini di grup Telegram ada nggak? Jadi soal kuis di grup Telegram dan soal di live itu beda ya. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan, silakan tonton ulang lagi rekamannya di YouTube aku. Nah, jadi di sini ya pasiennya terkesan menutup-nutupi nih kalau dia sebagai seorang pengidap HIV/AIDS ya. Harusnya pasien itu sama nakes nggak boleh tutup-tutupi, karena kalau misalnya ditutup-tutupi kan nakesnya nggak tahu. Nah, jadinya bidannya nggak bisa kasih solusi ataupun pengobatan pada si ibu ya, terutama dia mengidap HIV/AIDS, dan itu sangat berbahaya sekali kepada janinnya, teman-teman, kalau misalnya tidak teratasi dengan baik. Nah, jadi di sini pasien itu melanggar yang namanya asas veracity. Nah, jadi sebagai tenaga medis ya, mau dokter, perawat, bidan itu berhak sekali untuk mendapatkan riwayat-riwayat penyakit pasien ya. Nggak boleh pasien nutup-nutupi dari tenaga medis. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Veracity itu artinya kejujuran, teman-teman ya. Jadi di sini pasiennya melanggar asas kejujuran. Kita lanjut ke soal nomor 3. ODA itu apa, Kak? ODA itu orang dengan HIV/AIDS ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah ngasih gift. Thank you so much. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang ibu 1 hari yang lalu telah melahirkan seorang bayi prematur dengan spontan pervaginam di rumah sakit dengan usia kehamilan 33 minggu dengan berat badan 1.700 gram dan panjang badan itu 42 cm. Ibu dalam keadaan normal dan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Namun bayinya harus menjalani perawatan intensif di ruang bayi. Ibu mengaku tidak mempunyai BPJS dan keberatan serta tidak mempunyai biaya untuk perawatan bayinya di RS, dan memilih untuk membawa pulang paksa anaknya. Tindakan bidan yang tepat pada kasus tersebut apa? Kak, soal nomor 2 bentar mau SS. Kakak siapa ya? Kak Aminah, nanti tonton ulang aja ya di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, teman-teman, karena di situ aku upload ulang tuh rekaman-rekaman live TikTok ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa ditonton ulang di sana. Nah, kira-kira soal nomor 3 apa nih? Jadi bayinya tuh prematur ya. Prematur pastinya butuh yang namanya perawatan intensif di ruang NICU. Nah, tapi masalahnya itu di finansial atau di ekonomi. Ternyata pasiennya itu tidak punya BPJS ya. Bayinya itu belum punya BPJS. Dan si orang tuanya itu ngerasa keberatan nih kalau harus membayar biaya rumah sakit ya. Pastinya mahal banget. Apalagi kalau umum. Nah, kemudian pihak keluarganya juga minta paksa pulang ya. Nah, sebagai nakes ya, kira-kira tujuan konseling yang bisa kita lakukan tuh apa? Oke. Ada kalau di TO atau ebook ada juga nggak, Kak, soal yang kayak gini? Ada, Kakak Raihan. Ada juga ya soal-soal kayak gini. Nah, oke, di sini rata-rata jawabannya apa nih? Aku mau lihat. B, rata-rata B ya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini ya, kalau misalnya ada pasien dengan keberatan untuk bayar biaya RS ya, alasannya dengan tidak punya BPJS, padahal si bayi ini emang butuh banget yang namanya perawatan intensif. Ya, karena prematur itu harus dirawat di inkubator, di ruang NICU ya, karena berpotensi resiko tinggi, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya itu adalah yang B, memberitahu keluarga untuk membantu kepengurusan BPJS bayi ya. Jadi BPJS-nya ini harus diurus supaya apa? Supaya bisa dilakukan perawatan secara intensif di ruang NICU, teman-teman. Jadi nggak boleh ya, dilarang sekali sih untuk membawa paksa bayinya pulang dengan kondisi prematur atau buruk seperti itu, karena bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B, teman-teman.
Jadi edukasi nih untuk mengurus BPJS-nya ya. Orang tuanya kan bisa ya suruh ayahnya atau anggota keluarganya untuk mengurus BPJS, sehingga BPJS-nya bisa digunakan oleh si bayi di perawatan intensifnya tersebut. Lanjut ke soal nomor 4. Ini soal P3K atau SKBK. Kak Ines untuk soal SKB Bidan dan P3K Bidan maupun UKOM itu sama aja ya, yang dibahas terkait soal-soal keprofesian kita. Ya sama aja sih dari pengalaman aku ujian SKB sama teman-teman aku yang ujian P3K itu soalnya sama aja. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang wanita usia 19 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu. Datang ke PKM dengan keluhan mules dan mengatakan akan melahirkan. Hasil anamnesa ibu mulai mules sejak 3 jam yang lalu. Ibu tampak takut, marah, gelisah, dan kesakitan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 32 cm, kepala 4/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. DJJ-nya itu 140 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam itu 2 cm. Serviks tebal, ketuban positif, HOG2. Apa tata laksana yang tepat untuk kasus tersebut? Oke, di sini jawaban terbanyak itu adalah yang A, tapi ada juga yang jawab selain A. Itu ada yang C, ada yang B ya, aku lihat. Nah, jadi teman-teman di sini ya, yang ditanyakan adalah tata laksana atau asuhan kebidanannya. Nah, masalah atau keluhan pada pasiennya itu apa sih? Nah, masalah keluhannya itu ibunya itu kelihatan takut ya, merasa kesakitan ya, gelisah ya, kemudian marah karena kontraksi tersebut. Nah, tata laksana yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan atau mengajarkan teknik relaksasi. Nah, salah satu step-step teknik relaksasi itu salah satunya membantu mengatur posisi ibu, teman-teman ya. Kemudian memberi dukungan seperti itu. Kemudian menggosok bagian punggung ya untuk mengatasi nyeri pada si pasiennya saat kontraksi. Nah, untuk tata laksananya itu tetap mengajarkan teknik relaksasi. Nah, jadi untuk teknik relaksasi itu dibagi-bagi lagi teman-teman, dikecil-kecil lagi ya, yaitu yang itu ya membantu mengatur posisi, kemudian melakukan pijat pada punggung ibu ya, kemudian memberikan dukungan dan motivasi juga. Jadi untuk soal nomor 4 itu tetap jawabannya adalah yang A, tetap mengajarkan teknik relaksasi. Tujuannya supaya ibu Ibu itu tidak gelisah, santai ya, kemudian tidak takut juga. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut nih ke soal yang terakhir. Soal nomor 5, teman-teman, soal yang terakhir. Seorang wanita usia 32 tahun, P2A0, akseptor KB AKDR sebulan yang lalu di PMB. Kemudian hasil anamnesa haid yang lebih lama dan banyak, hasil pemeriksaan fisik TTV dalam batas normal. Apa asuhan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi ini pengguna akseptor KB AKDR atau biasa kita sebut dengan IUD. Ya, kalau misalnya pengguna IUD itu pasti haidnya banyak ya. Haidnya banyak dan juga lebih lama, teman-teman. Karena ada benda asing. Seperti itu. Dan biasanya nyeri perutnya agak hebat ya, karena ada benda asing di dalam rahim tersebut. Nah, dalam pemeriksaan fisik TTV-nya itu dalam batas normal ya, semuanya normal. Kira-kira asuhan yang bisa kita lakukan apa? Jawaban terbanyak adalah yang C. Ada yang jawab selain C nggak? Ada soal tentang apa nih? Analis kebijakan ahli pertama nggak ada, kakak. Maaf ya Kak Emilia, nggak ada. Adanya soal kebidanan aja. Jadi soal kebidanannya ini bisa untuk D3, D4 ataupun S1 profesi. Dan juga buat teman-teman SKB bidan ya, boleh juga dipelajari soal-soalnya ya, karena ya kurang lebih sama aja. Soal-soal UKOM juga. Dulu aku waktu SKB itu belajar soal-soal kebidanan dari buku-buku UKOM. Buku-buku UKOM tuh dan rata-rata keluar teman-teman waktu ujian. Jadi sebenarnya sama aja sih, mau SKB, mau P3K, mau UKOM, itu soalnya pasti menyangkut terkait kebidanan. Mau kalian masuk kuliah pun itu juga soal-soal kebidanan, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 5, kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi sebenarnya di sini yang dibutuhkan itu adalah konseling efek samping KB IUD. Nah, jadi itu hal yang normal ya, hal yang normal banget nih kalau haidnya lebih lama dan banyak. Karena apa?
Karena efek samping KB IUD emang seperti itu, karena dia ada benda asing di dalam uterus, maka menyebabkan haidnya itu lebih lama dan juga banyak, dan biasanya disertai dengan kram perut juga teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya itu adalah yang C. Biasanya lebih lama berapa ya? Biasanya mungkin normalnya orang haid tuh 5 atau 6 hari. Ya mungkin begitu pakai IUD bisa sampai 8 hari atau 9 hari atau 10 hari ya teman-teman ya. Kayak gitu. Selagi tidak ada masalah pada pemeriksaan fisik dan TTV-nya, semua masih normal-normal aja teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nah, misalnya kalau kalian misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Ya silahkan di follow dulu. Kalau misalnya kalian mau gabung, silahkan WA aja ke admin 1. Nah ini link WA-nya. Kalau misalnya nggak terhubung sama WhatsApp-nya, silahkan DM aja ke Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, Kak, nama YouTube-nya apa ya Kak? Soal ketinggalan tadi. Nama YouTube aku Aulia Sakinah Putri guys. Jadi silahkan pergi aja ke YouTube, kalian search, itu ada, ketik aja Aulia Sakinah Putri, nanti muncul teman-teman. Dan tadi pagi aku barusan up video baru terkait rekaman live TikTok yang tanggal 25 Oktober kemarin. Besok live nggak Kak? Besok live lagi ya, seperti biasa, mungkin jam 7 atau jam 7.30. Nanti aku kasih informasinya lagi di story TikTok aku ataupun di storynya Instagram Lolos ASN. Oke teman-teman, segitu aja kayaknya dari aku ya. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di live besok. Bye bye.